Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang boleh mengantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam keterbatasan, kelemahan kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan, kami percaya, kami berharap Roh-Mu yang kudus menolong kami dan tinggal dalam kami, hingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 13 ayat pertama sampai 5. Lukas pasal 13 ayat pertama sampai 5. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Amin." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama-sama, bertobat agar tidak binasa. Bertobat agar tidak binasa. Saudara-saudara, pada umumnya sering kita melihat sebuah peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan baik itu kematian, baik itu kecelakaan. Sering orang langsung memberikan vonis, atau sering orang menjadi hakim dan memberikan penilaian kalau orang yang mengalami kematian itu, mengalami musibah itu, baik itu secara pribadi maupun kelompok, sering terucap sadar atau tidak sadar dari manusia yang mengatakan itu semua karena dosa mereka. Seolah-olah kematian, kecelakaan, baik itu yang dialami pribadi maupun kelompok, karena dosa yang mereka lakukan. Apakah ketika kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pernah mengucapkan kata-kata yang demikian ketika orang mengalami kematian yang mungkin kita katakan kematian yang tidak wajar, kecelakaan yang tidak wajar? Apakah kita sebagai orang Kristen langsung memvonis dan menghakimi apa yang mereka alami itu karena dosa mereka? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perlu kita pahami, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak memiliki hak sedikit pun untuk menghakimi sesama manusia.
kalaupun manusia itu berdosa, biarlah Allah sendiri yang menyatakan keberdosaan umat manusia yang diciptakannya. Karena kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan perlu kami ingatkan kembali, kita tidak diberikan hak untuk menjadi hakim, memvonis kematian, kecelakaan yang dialami seseorang itu karena faktor dosa mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah yang terjadi dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan saat ini. Ketika ada beberapa orang membawa berita atau kabar kepada Yesus tentang orang-orang Galilea yang mati, yang darahnya dicampurkan ke darah korban persembahan sesuai dengan perintah Pilatus. Berita itu, kabar itu direspon oleh Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka yang memberikan berita itu? Sangkamu dosa yang mati itu, dosa-dosa orang Galilea yang mati itu lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang masih hidup pada saat itu. Kataku, tidak. Jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu pun akan sama binasa dengan cara yang demikian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus mau katakan, orang-orang yang mati, orang-orang yang darahnya dicampurkan ke darah persembahan korban mereka, bukan orang-orang yang memiliki dosa yang besar dibandingkan orang-orang yang masih hidup, yaitu orang-orang Galilea pada saat itu. Pesan Yesus yang pertama ini, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Yesus melanjutkan kembali menyampaikan sebuah berita tentang kematian juga. Dengan mengatakan, sangkamu orang-orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam yang 18 itu lebih besar dosanya dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem pada saat itu? Kataku, tidak. Sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa dengan cara demikian. Saudara-saudara, dua penekanan yang sama disampaikan oleh Yesus pada kebenaran firman Tuhan saat ini. Pertama, berita tentang orang-orang Galilea yang mati yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, berita yang disampaikan Yesus kepada mereka tentang orang-orang yang tertimpa menara dekat Siloam. Penekanannya sama, yaitu pertobatan. Jikalau orang-orang pada saat itu yang hidup tidak segera bertobat, maka mereka juga akan mengalami kebinasaan yang sama kematiannya dengan cara demikian. Jadi penekanannya adalah pertobatan. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan peristiwa kejadian yang menurut logika akal sehat kita tidak mungkin. Contoh, kita mendengar kabar di daerah tertentu mengalami musibah. Contoh gempa bumi, tsunami yang dahsyat. Contoh mengalami kecelakaan. Satu bus contoh meninggal. Dan tiba-tiba orang sehat tiba-tiba kecelakaan dan meninggal. Sering kita
terbawa suasana dan memberikan vonis dan memberikan penilaian kalau kematian mereka itu karena dosa mereka. Seharusnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita yang diberikan Tuhan kesempatan hidup, sebaiknya mengevaluasi hidup kita. Mengevaluasi segala pekerjaan, perilaku, tindakan yang kita kerjakan. Apakah kita sudah hidup dengan tidak melakukan dosa? Jangan-jangan ketika kita juga mengalami kematian, orang yang hidup juga mengatakan demikian kepada kita. Dia mati karena dosanya, padahal tidak. Ya, kematian seseorang bukan karena besar kecilnya dosa yang dimiliki oleh manusia. Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, dosa tidak menentukan seseorang mengalami kematian. Tetapi, dosa akan menentukan arah kemana kita setelah mengalami kematian. Jadi, bukan karena kita berdosa mengalami langsung mati, tetapi dosa itu akan menentukan arah kemana kita setelah kita mengalami kematian. Apakah kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang telah disediakan oleh Tuhan? Apakah kita masuk ke dalam neraka? Ketika kita tidak bertobat, maka dosa itu yang ada dalam diri kita akan menentukan kemana arah kita setelah kita kematian. Jadi, orang yang mengalami kematian di tengah-tengah dunia ini tidak karena dosa yang mereka lakukan. Tidak karena besar kecil dosa yang mereka kerjakan. Itu adalah cara Tuhan bagaimana seseorang itu dipanggil, bagaimana seseorang itu meninggalkan dunia ini. Poin yang kedua, Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat. Bertobat agar tidak binasa. Tentu semua orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita tidak mau mengalami kebinasaan. Pasti kita mau mengalami, kita mau merasakan, kita mengimani, kita beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal tentu itu kita dapati ketika kita bertobat. Ketika kita bertobat, maka kita tidak mengalami kebinasaan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, sebaiknya kita pergunakan dengan baik. Bertobat artinya meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan memulai hidup baru dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Dan poin yang ketiga, ketika kita melihat peristiwa kematian, kecelakaan seseorang itu, baik itu perorangan dan kelompok, kita langsung teringat akan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Apakah aku sudah hidup benar? Apakah yang aku sudah kerjakan benar di mata Tuhan? Apakah aku sudah hidup menjadi saluran berkat? Kita terus berbenah, kita terus mengevaluasi, kita terus memperbaiki diri kita. Agar kita menjadi orang percaya yang terus terjaga, terus waspada dan tidak lengah. Karena kita juga adalah manusia yang lemah, manusia yang hidup dalam keberdosaan. Tapi ketika kita melihat
Sesuatu peristiwa yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, yang mengakibatkan kematian dan kecelakaan. Kita berbenah dan melihat, apakah aku sudah hidup benar di mana Tuhan. Jangan pernah vonis kematian dan kecelakaan orang dengan mengatakan dia berdosa. Karena ingat saudara-saudara, kita tidak diberikan hak dari Tuhan untuk menghakimi sesama. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatakan setiap manusia yang diciptakannya berdosa atau tidak berdosa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami agar kami bertobat. Dan ketika kami bertobat, kami mengalami kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa diingatkan, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami terus berbenah. Kami mengevaluasi diri kami, agar kami tetap hidup dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.